Karena masuk ke kausalnya. Kausalnya bisa saja karena masalah korupsi yang begitu, ya tentu extraordinary, bahkan saya bilang ekstra dan extraordinary, yang harus ditanggulangi, karena itu sudah menjadi soal yang sangat-sangat akut, yang tidak bisa tidak harus dengan pemerintahan yang kuat, dengan penegakan hukum yang kuat juga gitu kan. Jadi saya kira ini adalah bagian daripada yang harus kita letakkan, kita dudukkan, kita frame sebagai melaksanakan perlindungan kepentingan publik, kepentingan rakyat dari hal-hal yang destruktif yang selama ini sangat kuat, berurat, berakar. Nanti secara analisa politiknya bagaimana genealogi praktek politik kita yang sangat membahayakan sebenarnya bagi negara kesejahteraan, bagi demokrasi, bagi penegakan hukum. Itu terasa sekali. Bagaimana hukum kita itu memang harus bisa tegak kalau kondisi eksternalnya dan genealoginya juga harus disehatkan. Jadi kalau pandangan saya sih sebenarnya bukan hukum yang rusak dari proses penegakan hukum itu, tetapi ada kondisi-kondisi eksternalitas di luar hukum itu sendiri yang membuat dia dalam kondisi seperti itu. Kalau teorinya itu adalah critical legal studies, bahwa hukum itu tidak lepas, tidak otonom dari politik. Kenapa? Karena terlalu lama bagaimana hukum itu menjadi instrumen kekuasaan. Jadi hukum ini sudah ambruk gitu. Karena kekuasaan, para aktor-aktor politik itu memanipulasi hukum itu untuk kepentingan kekuasaan. Yang kedua, para pihak yang menggunakan hukum itu sebagai alat dalam mencapai tujuan, mempertahankan kepentingan dan seterusnya, itu artinya apa? Itu artinya kalau ada usaha penegakan hukum, berarti itu ada reaksi balik. Reaksi balik itu apa? Mulai dari yang paling soft sampai paling kasar. Ya, saya kira beberapa kasus kita lihat ya, bagaimana jaksa atau itu pengakuan dari jaksa agung, itu ancaman itu tidak main-main itu ya, dan itu sangat mungkin gitu. Nah, siapa yang berkepentingan untuk supaya penegakan hukum ini tidak sampai menyentuh ya para aktor-aktor itu? Ya tentu bentuk reaksinya mulai dari yang bentuk soft sampai pada yang paling kasar, yang paling mengundang penggunaan instrumen-instrumen keamanan, gitu ya. Jadi salah satunya misalkan orang kan pesimis. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV, Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar dunia politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Suasana politik mulai agak ramai kembali. Isu terbaru ini masih menjadi polemik. Adanya perintah Panglima TNI ke seluruh jajarannya untuk mengawal secara fisik kejaksaan di berbagai daerah termasuk di Kejaksaan Agung. Ini mengundang berbagai polemik. Apakah ini ada kaitannya dengan target-target Pak Prabowo? Sengaja kita hadirkan kembali pakar ilmu politik Profesor T.B. Masa Jafar dan Advokat Muhammad Joni SH.MH, founder Masyarakat Konstitusi Indonesia. Saya ingin ke Bang Joni dulu. Bang Joni, kira-kira ada apa ini? Di tengah orang rame-rame, tiba-tiba Panglima TNI membuat perintah pada jajarannya untuk mengawal kejaksaan. Dan ini langsung direspon oleh koalisi masyarakat sipil menolak melibatkan TNI pada ranah penegakan hukum. Sebenarnya kalau menurut Anda seperti apa ini? Apakah negara bisa melakukan diskresi semisal memberikan pengamanan gitu? Ya, itu hal yang biasa-biasa aja. Presiden sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi dalam arti pemerintahan yang demokratis dan kekuasaan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu baseline-nya pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, presiden pemegang kekuasaan tertinggi sebagai top eksekutif. Jadi kebijakan itu ya dipandang dalam perspektif itu. Apalagi dia pemenang pemilu, pemegang mandat rakyat kan. Yang kedua, kalau ada yang pro kontra, ada yang kritisi, ya biasa aja. Itu polemik yang bisa membuat kita lebih cerdas dalam berbangsa dan bernegara. Kalau saya kembali melihatnya sebagai pasti ada alasan. Tak mungkin ruang hampa politics. Iya. Dan tak mungkin, kalau mengikuti pidatonya Pak Presiden, tak mungkin ruang hampa atau lepas bebas dari kepentingan rakyat. Saya menaruh harapan dan meletakkan opini di situ. Harapannya adalah demi negara yang pro kepada perlindungan rakyat. Jadi mari kita melihatnya dari sisi itu. Apakah ini senada juga dengan misalnya ketika pemerintah Pak Prabowo meluncurkan Satgas penertiban kawasan hutan, ya, walaupun tetap yang di depan adalah kejaksaan, tetapi jajaran Kemenhan, jajaran TNI terlibat secara operasional di dalamnya. Ya, Apakah ini mengantisipasi karena bisa jadi mungkin jangan-jangan soal target pemberantasan korupsi misalnya yang dihadapi ini gajah-gajah yang perlu tembak, kalau enggak kejaksaan ini terinjak-injak kaki gajah, mungkin enggak seperti ini. ini nampaknya bisa membaca pikiran saya nih ya Bah Hani. Kalau anak Medan bilang, baru mau aku bilang kayak gitu tadi. Nah. Jadi sudah ada presiden, Pro. Ini mohon diarahkan nih guru besar ilmu politik kita nih. Beliau mentor saya nih waktu di HMI dulu ini kan. Jadi sudah ada presiden dengan Perpres nomor 5 tahun 2005 untuk menangani kondisi yang ekstraordinari, bertungkus lumus, tak selesai-selesai. Keluarlah Perpres nomor 5 tahun 2025 itu yang melibatkan ya kan kekuatan yang real daripada bangsa dan negara kita untuk memulihkan hak negara ini, memulihkan lagi hutan kita dari yang digunakan untuk non hutan itu, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, toh jalan dan itu akhirnya punya presiden yang bisa kita pakai untuk berangkat dari situ. Saya kira itu bisa menjadi analogi atau analog dengan kebijakan yang sekarang ini. Yang penting demi kepentingan rakyat, demi memastikan bahwa reason itu adalah untuk kepentingan rakyat. Itu yang harus kita letakkan dengan dasar adalah negara demokrasi dan negara hukum yang demokratis. Demokratis Rechtsstaat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita. Anda ingin menyebut bahwa ini kongruen dengan kasus perambahan hutan, penyimpangan, penggunaan lahan dan sebagainya dengan kasus-kasus korupsi misalnya yang jadi target? Ya, kalau tadi kalau justifikasinya ya, atau ekstra dan ekstraordinari yang harus ditanggulangi karena itu sudah menjadi soal yang sangat-sangat akut, yang tidak bisa tidak harus dengan pemerintahan yang kuat, dengan penegakan hukum yang kuat juga gitu kan. Jadi saya kira ini adalah bagian daripada yang harus kita letakkan, kita dudukkan, kita frame sebagai melaksanakan perlindungan kepentingan publik, kepentingan rakyat dari hal-hal yang destruktif yang selama ini sangat kuat, berurat, berakar. Nanti secara analisa politiknya bagaimana genealogi praktek politik kita yang sangat membahayakan sebenarnya bagi negara kesejahteraan, bagi demokrasi, bagi penegakan hukum. Itu terasa sekali. Bagaimana hukum kita itu memang harus bisa tegak kalau kondisi eksternalnya dan genealoginya juga harus disehatkan. Jadi kalau pandangan saya sih sebenarnya bukan
hukum yang rusak dari proses penegakan hukum itu, tetapi ada kondisi-kondisi eksternalitas di luar hukum itu sendiri yang membuat dia dalam kondisi seperti itu. Kalau teorinya itu adalah critical legal studies, bahwa hukum itu tidak lepas, tidak otonom dari politik. Nah, itu teorinya. Dan kalau ingin kita katakan ya, hukum kita ya hukum yang memasuki atau dirambahi oleh politik, dan ini kemudian kita harus dimuliakan. Dimuliakan kemana? Kembalilah kepada konstitusi kita, negara hukum demokratis Rechtsstaat, dan negara hukum yang konstitusional, yang itu dijamin di dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Basic line saya di situ. Dan karena itu Presiden sebagai pemegang kekuasaan demi kepentingan rakyat, dalam bahasa sederhana, agar rakyat ini bisa ngguyu, kata Pak Presiden, ya kebijakan itu, kewenangan itu sangat patut dan elok digunakan demi kepentingan rakyat itu sendiri. Itu kausalnya kalau menurut saya. Dan itu bisa bagaimana bentuk teknisnya, seperti dikatakan oleh Kapus Pen Kejagung, ya sedang digodok, silakan saja. Disitulah para teknokrat kita itu bisa merumuskannya, kebijakannya. Apa kebijakan publiknya secara teknis, silakanlah. Tapi kita harus setuju, harus dukung demi kepentingan rakyat, demi kepentingan kesejahteraan kita. Tidak digrogoti lagi genealogi politik yang merugikan penegakan hukum dan kepentingan rakyat itu sendiri. Prof, secara politik, apa cukup strategis, cukup taktis, langkah pemerintah, langkah Panglima TNI untuk mengawal kejaksaan dalam penegakan hukum ini? Ya, saya coba nyambung ya, Pak Joni tadi. Presiden itu sebagai kepala pemerintahan, ya berarti dia pemegang otoritas tertinggi, juga sekaligus kepala negara. Dua fungsi ini itu sangat menentukan kemana sebenarnya arah pemberantasan korupsi. Yang lalu kan saya berharap pada pemerintahan Jokowi ya, tapi yang terjadi saya kira sudah menjadi pengetahuan umum, indeks persepsi korupsi kita sangat anjlok ya, tidak pernah terkoreksi. Dan bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup. Itu ya. Nah, apa maknanya? Maknanya kita bisa mengatakan bahwa sejak reformasi sampai 10 tahun pemerintahan Jokowi, penegakan hukum itu sangat lemah. Gitu kan? Penegakan hukum sangat lemah itu banyak kaitannya. Sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni ya. Dan saya pernah mengatakan ketika saya diwawancara oleh Metro TV, apa yang mesti dilakukan oleh Presiden Prabowo ini? Saya bilang, ini ada kaitan dengan politik dan hukum. Saya katakan, Pak Prabowo itu memulai pemerintahannya itu adalah, masuknya itu adalah dari penegakan hukum. Itu kuncinya. Kalau hukum tidak tegak, kekuasaan tidak mengembalikan kembali kepada rule-nya, pada konstitusi, pada fungsi kelembagaan hukum, maka pemerintahan itu juga akan mengalami satu krusial dan tidak akan pernah bisa fungsi-fungsi pemerintahan itu bisa jalan karena faktor hukum itu. Dan juga apalagi dikaitkan dengan sisi investasi. Siapa yang mau investasi kalau tidak ada kepastian hukum? Kemudian yang lain juga tidak ada jaminan bahwa fungsi-fungsi selain fungsi-fungsi pemerintah juga proses-proses politik yang lebih sehat. Ya, apa jaminannya? Kembali lagi ke hukum. Hukum lain jadi pegangan gitu kan. Sekaligus ini juga ingin menegakkan konstitusi, itu yang paling prinsipil ya dari diskusi itu. Nah, kok tiba-tiba Presiden Prabowo menggunakan TNI untuk mengawal. Nah, apa kira-kira praduga kita yang bisa kita kemukakan? Apa analisa kita? Kalau itu jalannya, berarti bahwa korupsi ini sudah menjadi masalah extraordinary ya.
satu keadaan yang sangat gawat. Kenapa? Karena terlalu lama bagaimana hukum itu menjadi instrumen kekuasaan. Jadi hukum ini sudah ambruk gitu. Karena kekuasaan, para aktor-aktor politik itu memanipulasi hukum itu untuk kepentingan kekuasaan. Yang kedua, para pihak yang menggunakan hukum itu sebagai alat dalam mencapai tujuan, mempertahankan kepentingan dan seterusnya, itu artinya apa? Itu artinya kalau ada usaha penegakan hukum, berarti itu ada reaksi balik. Reaksi balik itu apa? Mulai dari bentuk paling soft sampai paling kasar. Saya kira beberapa kasus kita lihat ya, bagaimana jaksa atau itu pengakuan dari ketua kejaksaan ya, jaksa agung itu ancaman itu tidak main-main itu ya, dan itu sangat mungkin gitu. Nah, siapa yang berkepentingan untuk supaya penegakan hukum ini tidak sampai menyentuh ya para aktor-aktor itu, ya tentu betul reaksinya mulai dari yang bentuk soft sampai pada yang paling kasar, yang paling mengundang penggunaan instrumen-instrumen keamanan gitu ya. Jadi salah satunya misalkan orang kan pesimis terhadap kepolisian, dan juga oknum ya, sekali lagi ya dan bahwa polisi oknumnya itu kadang-kadang sudah terlalu jauh, dan dia bisa juga sebagai masalah di dalam penegakan hukum. Juga mungkin juga ada keterlibatan sebagian dari anggota TNI, bisa aja kan, atau kekuatan-kekuatan premanisme yang terorganisir yang mempunyai kekuatan untuk mobilisasi massa, untuk menekan, untuk mengancam. Nah, kembali lagi, ini adalah satu keadaan extraordinary, satu keadaan darurat. Kalau kita kembali kepada model peran tentara, terutama saya kira tidak hanya di dunia ketiga, di negara maju, ketika suatu kondisi negara pemerintahan itu mengalami jalan buntu, ya dengan sejumlah alasan-alasan, termasuk juga mengalami suatu keadaan darurat karena bencana alam, tidak ada lain, Bung Hadi, Pak Joni, maka peran tentara itu selalu digunakan, ya, supaya pemerintahan itu tetap normal, situasi itu tetap dalam kendali, ya kan? Nah, apalagi kalau case ini kita lihat, ini arahnya adalah penegakan hukum gitu loh ya. Nah, jadi secara teori ya, keterlibatan tentara pada non militer, saya kira itu memang sesuatu yang biasa, tidak perlu menjadi seperti seakan-akan ini sebagai satu fenomena militerisme. Itu sesuatu yang berbeda ya. Kalau saya ada penentangan dari koalisi masyarakat sipil yang kita tahu ini teman-teman aktivis yang juga ketika bergulir reformasi mereka muncul juga koalisi masyarakat sipil untuk konstitusi baru. Ya, jaringan ini juga sama yang melakukan penolakan segala. Secara politik Anda melihat seperti apa? Iya, itu biasa aja ya. Tadi sih Bung Joni kan juga biasa aja ya, dalam satu kebijakan itu pro kontra. Tetapi yang menjadi concern bagi kita adalah peluang yang tersedia, ruang yang tersedia. Apakah presiden yang sudah menyatakan satu janji kepada rakyat untuk mengejar para koruptor sampai ke Antartika itu bisa nggak diwujudkan? Bisakah janji itu dipersembahkan kepada rakyat? Rakyat akan menunggu, ya. Kemudian juga apakah efek dari kebijakan Presiden Prabowo itu ada satu hasil yang signifikan? Kita bisa perbandingkan, misalnya kita lihat nanti ya, jaksa yang sudah di-endorse berupa, apakah kinerjanya itu dia bisa melampaui KPK? Itu penting. Kalau dia bisa melampaui KPK, itu menandakan bahwa komitmen Presiden untuk memberantas korupsi itu bisa menjawab semua keraguan, pesimisme, sinisme, segala macam ya. Nah, itu paling tidak apa kita bisa lihat setahun. Dan juga jaksa ini apa juga hanya menyapu yang kecil-kecil.
Kita lihat nanti ya. Jadi baik secara kuantitas maupun secara kualitas itu kinerjanya itu melampaui KPK gitu. Atau Anda ingin menyebutkan politik penegakan hukum yang ditempuh oleh pemerintah itu menggunakan kekuatan tentara itu bukan suatu hal yang luar biasa, biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Apalagi kalau ini kita anggap extraordinary. Memang kalau kita lihat kejahatan ini kan luar biasa. Ya, luar biasa. Kemudian keterlibatan oknum aparat penegak hukum, aparat keamanan itu juga merupakan satu batu sandungan bahwa law enforcement itu tidak akan pernah bisa ditegakkan. Nah, di sini presiden itu kan dia harus ambil keputusan. Ya, dia harus ambil keputusan agar political trust politik, legitimasi seorang presiden itu kan terpelihara ya. Tapi kalau presiden tidak mampu mengatasi problem penegakan hukum ini, itu kita sudah bisa mengatakan ini presiden gagal. Ya, pada saatnya kita bisa mengatakan, 1 tahun ini nggak ada, presidennya omong-omong saja. Ya, tidak ada satu indikator yang konkret yang bisa kita memberikan satu kesimpulan bahwa memang Presiden Prabowo itu sangat komited terhadap pemberantasan korupsi dengan ya fakta-fakta yang ada, kan begitu. Prof, terbentuknya KPK juga adalah keputusan politik pemerintah pada waktu itu. Dan kita ingat KPK adalah lembaga negara yang bersifat ad hoc. Artinya tidak permanen. Mungkin waktu itu dinilai untuk fokus memberantas korupsi tidak cukup kejaksaan. Nah, sekarang ini kerja KPK, kerja ke sana hampir sama. Jadi seolah-olah bersaing adu cepat itu. Kalau tidak ada KPK, kalau sama kerjanya, bahkan bisa jadi kejaksaan lebih efisien. Anda setuju nggak seperti itu? Oh, sangat setuju. Jadi begini. Titik awal dilahirkan KPK itu kan asumsinya lembaga penegak itu kan macet, tidak akan bisa menjangkau para koruptor, kan begitu. Jadi perlu KPK, satu badan yang independen, diberikan keuangan, dukungan finansial, kemudian rekrutmen para pejabat KPK itu dianggap manusia yang paling tanda petik ya, ini para malaikat, kan begitu, luar biasa gitu. Yang isinya sebenarnya polisi-polisi juga itu. Ya, itu yang ditugaskan ya, itu salah satu penjelasan. Kenapa KPK juga menjadi macet ya. Nah, saya pikir KPK lahir dalam satu situasi kondisi emergensi, ya kan? Artinya kalau fungsi kejaksaan itu bisa diperbaiki kemudian dari semua sisi ya, rekrutmen, kemudian mutasi, sirkulasi, kelembagaan diperkuat, ya kan? Dan ini kan sangat konstitusional. Satu institusi yang secara formal itu ada di dalam konstitusi, itu jelas. Kalau KPK itu kan dicangkokkan. Nah, ini boleh terus berlanjut, boleh juga tidak. Bisa juga dievaluasi. Nah, malahan kalau arah Presiden Prabowo mengarahkan pada penguatan law enforcement melalui penguatan kelembagaan penegakan hukum, kalau ini berjalan, saya pikir KPK itu juga nggak diperlukan, karena ini soal dana berapa biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menghidupi KPK, seberapa capaian dari kerja-kerja KPK itu kan selalu dipersoalkan. Intinya ada pendapat publik pada satu kesimpulan tidak seimbang antara dukungan ya sumber daya yang dilakukan oleh negara, yang diberi oleh negara dengan hasilnya, berapa uang negara yang bisa diselamatkan. Ya, jadi kalau Prabowo memilih kejaksaan, saya kira ini adalah satu ruang yang tersedia yang sangat mungkin. Ya kan, karena apa? Karena kejaksaan itu langsung di bawah top eksekutif, namanya adalah presiden. Lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Nah, jadi saya kira ini sebagai suatu pilihan jalan di tengah-tengah ruang yang sempit gitu. Jadi polemiknya itu kita lihat goalnya apa. Itu yang paling penting, itu jangan kemudian digeser. Ini ada soal
seakan-akan diopinikan militerisme saya kira terlalu jauh ya. Dan saya kira TNI itu kan dia limited. Ketika kondisi itu normal, kejaksaan sudah normal, kuat, nanti para pejabat-pejabat kejaksaan juga nanti mungkin terus diperbarui, ya kan? Diperkuat ya secara hukum, secara kelembagaan. Kemudian normal, ya nggak perlu TNI balik lagi. Ya nggak boleh juga. Itu yang saya bilang limited. Jadi ada limited, Pak Prabowo. Sampai kapan backup TNI itu diperlukan? Kalau tujuan sudah tercapai, buat apa lagi TNI mengawal itu? Secara otomatis, fungsi-fungsi penegakan hukum itu sudah jalan. Begini, yang terakhir ini, tujuan untuk memberantas korupsi, mengejar koruptor sampai ke Antartika, kata Pak Prabowo. Lalu, jika opsi ini kemudian membubarkan KPK dan kembali memberikan penguatan pada kejaksaan, masihkah bisa disebut sebagai cara melakukan penegakan hukum dengan baik atau seperti apa? Begini, saya sebelum sampai ke situ, bahwa yang dalam konteks bernegara, dan di situ ada berbangsa, penghadiran negara dan kehadiran negara itu soal penting. Dan itu setarikan napas juga menjadi tugas yang tidak boleh kita katakan bukan tugasnya presiden. Penghadiran negara kepada penegakan hukum, kepada supremasi hukum, itu juga menjadi mandatori pimpinan tertinggi, kepala negara sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, kan? Karena ya konstitusi kita, identitas konstitusi kita kan salah satunya adalah negara hukum, demokratis restat. Jadi jangan dikelirukan bahwa penghadiran dan kehadiran negara melalui presiden dalam rangka menjamin, memastikan supremasi hukum, supremasi konstitusi, itu adalah intervensi kepada penegakan hukum. Beda. Nah, kalau teknis peradilan, teknis penegakan hukumnya itu silakan. Dan saya kira tidak boleh campur tangan, tidak boleh tangan. Dalam konteks ini kan penghadiran negara yang menjadi mandatori presiden dengan menggunakan perkakas yang dimiliki oleh negara, itu adalah dalam rangka itu. Bukan dalam kerangka untuk mengikuti atau masuk ke dalam due process of law-nya, bukan penegakan hukumnya. Gitu. Saya ingat dulu yang menarik disampaikan oleh Pak JK. Saya memang perintahkan katanya. Bukan saya ikut campur, saya memang perintahkan katanya. Agar penegakan hukum itu kan menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab presiden sebagai kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga negara. Gitu. Jadi penghadiran negara dan kehadiran negara dengan instrumen kekuasaan eksekutif itu penting agar membangun kembali, memurnikan kembali negara hukum ini. Negara hukum yang adil dan negara hukum yang sesuai dengan konstitusi gitu. Mengapa saya katakan begitu, menghadirkan kembali, memurnikan lagi? Karena saya menilainya jauh lebih dari sekedar analisa norma hukum, penegakan hukum atau lembaga hukum, tapi budaya hukum kita ini kan soal yang paling krusial. Jadi hemat saya, penghadiran dan meletakkan fungsi TNI dalam menjaga, ya kan, apa yang dijaga nanti bisa dirumuskan oleh pihak pembuat kebijakan agar budaya hukum ini dipulihkan, gitu kan. Jadi ini penting untuk bisa agar struktur hukum, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, bahkan juga mungkin KPK dan norma hukumnya dan penegakan hukumnya itu bisa benar-benar adalah berkeadilan demi kepentingan rakyat yang demokratis, negara hukum yang demokratis. Jadi ini adalah bagian yang hemat saya lebih dari sekedar kehadiran fisikly, Prof. Tapi ini adalah untuk merekonstruksi budaya hukum kita yang
seperti porak-poranda dalam keadaan ekstraordinari bencana, katakanlah begitu analoginya, dan seperti lazimnya dan tidak ada yang berpolemik, bahkan mendukung ketika aparat TNI, mungkin juga Polri masuk ke dalam kawasan yang tidak bisa dijangkau, tentara masuk ke daerah bencana, mengapa kita tidak melakukan kritisi yang diametral seperti ini kan? Jadi saya kira budaya hukum kita ini harus kita pulihkan dalam keadaan ekstraordinari ini, dan tentu tidak permanen, ya transisional. Ketika ini sudah pulih lagi budayanya, budaya politik hukum kita sudah elok-elok saja, sehat walafiat, kemudian itu menjadi dorongan. Karena yang terpenting bagi kita adalah memulihkan budaya hukum kita, karena sejumlah pandangan yang selama ini muncul bahwa pembudayaan hukum kita, pembudayaan konstitusi dan konstitusionalisme kita itu yang harus kita benahi. Dan saya kira kehadiran dari kebijakan ini adalah untuk kehadiran negara dalam rangka supremasi hukum, supremasi konstitusi, dalam rangka juga yang terpenting adalah memulihkan budaya hukum kita, budaya berhukum kita menjadi lebih sehat. Dan itu, Bung Adi, tanggung jawab Presiden. Baik skala sebagai kepala negara maupun skala pemerintahan. Yang tidak mungkin itu dilakukan oleh institusi lain. Ya, tadi saya katakan, kalau KPK itu konflik politik, konflik interestnya terlalu tinggi. Dan lebih banyak proses politik itu. Itu nanti bisa berlarut ya. Karena itu juga ada pengaruh parlemen, DPR segala macam. Terlalu banyak orang yang sangat berpikir. Tapi kalau kejaksaan itu langsung di bawah tanggung jawab Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan, juga sekaligus sebagai kepala negara. Anda optimis ini penegakan hukum akan lebih menguat dengan langkah yang dilakukan pemerintah melibatkan TNI? Ya, optimis itu kan mesti ada dasarnya. Apa dasarnya? Yang pertama adalah political will-nya. Ya, itu dulu. Kalau political will itu konsisten, ya lakukan dengan terukur, ya, pembenahan secara kelembagaan juga termasuk manusianya yang terlibat di dalam percepatan penegakan hukum atau memulihkan kembali. Kalau Bung Joni tadi mengatakan, kalau ini kemudian fungsinya kembali sehat ya, maka sebenarnya TNI itu nggak perlu. Untuk ini kan sifatnya sementara. Dalam bahasa selain ini kan sangat limited, sangat terbatas, sangat terukur. Jadi benar sekali lagi tidak mencampuri proses-proses hukum ya. Jadi sebenarnya ini lebih kepada penguatan. TNI itu adalah penguatan pada fungsi peradilan, pada fungsi penegakan hukum. Dalam hal ini adalah pada struktur ya kejaksaan. Itu intinya gitu. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara terukur dan publik terus mengawasi, ya mengevaluasi, ya maka apa yang dilakukan oleh Presiden itu dia tetap on the track ya, apa salahnya gitu. Di tengah-tengah tidak ada solusi lain. Apa coba solusinya? Yang paling efisien, yang paling efektif saya kira itu struktur kejaksaan itu sebagai di dalam sistem politik gitu. Itu kuncinya. Baik, terima kasih Prof. Kita tunggu saja apakah pelibatan TNI ini akan membuat kita lebih optimis, penegakan hukum akan lebih efektif. Terima kasih Bang Yoni, Prof. TB. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang memacu percepatan penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik IT. Media Merdeka, mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media Merdeka, mencerahkan bangsa.